Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ana untuk pelajaran biologi. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel tidak dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat irreversibel. Dapat diukur, dinyatakan dengan angka ataupun grafik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pemantangan, tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Jadi pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Perbedaan antara pertumbuhan dan pertumbuhan tadi sudah dijelaskan, dia bersifat kuantitatif, mudah diamati, ada penambahan jumlah dan ukuran dapat dinyatakan dengan angka atau grafik. Misalnya bayi, kemudian nanti dia akan berkembang menjadi anak-anak menjadi remaja menjadi dewasa. Ya, itu disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif, karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Misalnya kalau pada tumbuhan sudah dapat berbunga, berbuah, itu sudah melakukan proses perkembangan. Selanjutnya, diferensiasi. Diferensiasi merupakan proses pertambahan jenis dan fungsi sel. Sedangkan organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh. Pertumbuhan pada tanaman diawali dengan proses perkecambahan. Ya, diawali dengan berakhirnya masa dormansi. Ya, dormansi adalah masa istirahat yang nanti akan diteruskan dengan peristiwa inhibisi, yaitu masuknya air yang akan menginduksi enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Awal perkecambahan mulai berjalan. Jika tumbuhan telah menghasilkan daun, proses fotosintesis akan mulai berlangsung. Energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Biji dapat berkecambah karena memiliki embrio. Bagian-bagian dari embrio terdiri dari akar lembaga yang disebut juga dengan radikula, daun lembaga disebut juga dengan kotiledon, dan batang lembaga disebut juga dengan kaulikulus. Kita masuk ke akar lembaga atau radikula. Akan tumbuh menjadi akar, akan tumbuh menembus kulit biji, dan pada tumbuhan gramine ini diselubungi oleh sarung yang disebut dengan koleoriza. Daun lembaga merupakan daun yang pertama, fungsinya tempat menimbun makanan, untuk melakukan proses fotosintesis, dan alat penghisap makanan untuk embrio. Batang lembaga terdiri dari epikotil, ruas batang di atas daun lembaga yang nantinya akan tumbuh menjadi batang. Ya. Sedangkan hipokotil adalah ruas batang di bawah daun lembaga yang nantinya akan tumbuh menjadi akar. Perkecambahan dapat dibedakan menjadi dua macam, perkecambahan tipe epigeal dan perkecambahan tipe hipogeal. Pada perkecambahan tipe epigeal, kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Ya, contohnya pada kacang hijau. Sedangkan perkecambahan tipe hipogeal adalah kotiledonnya tetap tinggal di dalam tanah. Contohnya perkecambahan pada tanaman jagung. Ya, sini contohnya ini tipe hipogeal, kotiledonnya tetap berada di bawah. Sedangkan ini adalah tipe epigeal, di mana kotiledonnya nanti akan terangkat ke atas. Demikianlah materi awal tentang pertumbuhan perkembangan. Materi selanjutnya kita akan lanjutkan ke pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Usai sudah pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi